Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ayu Ariska, Atar Sinake Satina, Alvina Widad, Abdul Qahar, dan Agung Ginajar akan memaparkan materi mengenai konvergensi media tablik pada masyarakat informasi mengenai tren penggunaan media vlog. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan mengenai abstrak dan pendahuluan oleh Ayu Ariska. Berbagai media massa telah berubah pemaknaannya dalam memberikan edukasi murni kepada masyarakat nyata dan juga netizen. Arus informasi dan dunia hiburan hanya mengejar target dan kurang memperhatikan moralitas dan kesopanan. Penelitian ini memberikan corak dan pemahaman baru di antara zaman sekarang yang disebut era digital atau zaman digital. Menyimpulkan hampir seluruh manusia tidak bisa lepas dari internet dan kesehariannya. Ini membuktikan adanya revolusi kebudayaan dan peradaban manusia. Selanjutnya, perspektif Emik dapat melihat manusia integral bukan hanya dilihat dari sisi keseharian di dunia nyata saja, tetapi juga di alam mayanya atau internet dan bermedia sosial. Sehingga adanya pemahaman meme dan vlog juga menjadi sebuah bukti awal peta kepribadian manusia saat ini. Dan juga menjadi rumusan dakwahnya yang tepat dalam memberikan efek dan respon dakwah. Laju perkembangan teknologi dan komunikasi pada era digital saat ini sangat pesat seirama dengan meningkatnya penggunaan internet di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Media sosial atau seringkali disingkat dengan medsos, kini menjadi ruang sosial baru dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Keberadaan internet sangat membantu dan mempermudah massa dalam memenuhi beragam urusan dan kebutuhan, mulai dari informasi, edukasi, dan juga hiburan. Media sosial menjadi wadah baru untuk melakukan kegiatan komunikasi jarak jauh, karena media sosial tidak memiliki hambatan ruang dan waktu. Penggunaan media sosial makin berkembang setiap tahunnya. Pada Januari 2019, Suiar Sosial menyebutkan bahwa YouTube menjadi media sosial terpopuler yang sering digunakan dengan jumlah presentasi 88%. Di tempat kedua ada WhatsApp dengan jumlah presentasi penggunaan 83%, lalu ada Facebook dengan jumlah penggunaan 81%, dan Instagram dengan jumlah 80%, menurut Haryanto tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa media sosial ini memberikan ruang kepada siapa saja untuk berkreasi dan juga mempresentasikan diri mereka masing-masing. Media sosial mampu mengubah tatanan kegiatan masyarakat dalam mengakses media. Sebelumnya banyak masyarakat yang membuat blog yang kini beralih ke YouTube. Sebelumnya juga masyarakat menonton televisi yang kini juga beralih ke YouTube. Vlog atau video blog adalah istilah baru bagi pengguna YouTube untuk mempresentasikan dirinya dalam sebuah bentuk video. Representasi ini juga berkaitan dengan identitas dari seseorang, dan identitas berkaitan dengan konsep diri tentang bagaimana persepsi seseorang individu terhadap dirinya sendiri dan memandang realitas. Menurut Lily Wery tahun 2015, halaman 149. Vlog menjadi media yang banyak digunakan oleh generasi muda saat ini, baik digunakan sebagai wadah untuk berkreasi, mempresentasikan diri, dan menjadikan tempat untuk menghasilkan rupiah. Dalam vlog mereka membentuk diri mereka yang diinginkan. Banyak artis yang menggunakan vlog untuk memperkuat brand image mereka seperti Atta Halilintar, Baim Wong, dan Ria Ricis. Selain artis, banyak dari kalangan netizen yang menggunakan vlog sebagai tempat untuk menginspirasi juga berkreasi. Selain hiburan, media vlog juga sering digunakan sebagai media dakwah, informasi, dan juga pendidikan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, pada penelitian kali ini dilakukan pada konten-konten Islami pendakwah yang menggunakan YouTube sebagai media penyampaian informasi keagamaan. Nah, sebelum ke situ, mari kita ungkap kembali tentang apa itu pengertian dakwah. Dakwah adalah proses mengubah seseorang maupun masyarakat dari kondisi yang kurang ke kondisi yang baik. Secara spesifik, dakwah Islam juga diartikan sebagai kegiatan menyeru, mengajak, dan melakukan perubahan pada manusia maupun masyarakat untuk melakukan kemakrupan dan mencegah kemungkaran. Nah, dalam hal tersebut tentu tidak berpengaruh pada bentuk apapun untuk mengajak manusia untuk menjadi lebih baik. Paradigma masyarakat saat ini
ingin menerima informasi dengan cepat dimanapun dan kapanpun. Begitu juga dengan ilmu agama yang mereka inginkan agar tidak mengganggu kegiatan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, berdakwah untuk memberikan pengetahuan agama kepada manusia dengan media komunikasi yang berbeda dari bentuk awal secara konvensional tentu bukan hal yang mustahil untuk saat ini. Konsep dakwah dengan media digital akan memberikan hal baru dalam menyampaikan pengetahuan agama kepada masyarakat, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerima pengetahuan agama dari berbagai ulama atau dari berbagai ustadz yang mereka inginkan. Media massa saat ini mengalami berbagai perkembangan yang signifikan dengan mengikuti arah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dengan hal tersebut memunculkan teori media baru untuk mewadahi kemunculan media baru yang mengadopsi kemajuan era digital. Nah, dalam penelitian kali ini, dengan kemampuan dalam membuat dan mengunggah video grafis, pada saat ini dunia cyber bisa dijadikan peluang dalam setiap berdakwah. Cyber adalah dunia maya yang dibilang juga dengan pemanfaatan internet. Dalam dunia cyber dapat ditemukan beragam aplikasi yang dikemas menarik, rekaman ceramah atau pesan-pesan agama singkat dalam bentuk podcast dan video grafis yang diupload pada YouTube dan yang lainnya atau media sosial yang lainnya. Melihat dari penggunaan media internet saat ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka memperbanyak pembuatan konten-konten Islami menjadikan sebuah keharusan dalam menjadikannya konsumsi pendidikan manusia akan kebaikan. Dengan begitu, banyaknya perubahan akan arus informasi, terutama dalam bidang kajian keagamaan, tentunya metode dakwah yang dilakukan juga harus mengalami perubahan secara perlahan. Sajian informasi dan produksi siaran dakwah akan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga informasi yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para ulama, oleh para tokoh-tokoh keagamaan maupun yang diterima oleh masyarakat secara tepat waktu. Konsep perubahan arus informasi dengan media digital terhadap dakwah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pada saat mengakses program dakwah, sehingga tidak lagi menunggu waktu yang telah ditentukan akan mengakses program dakwah. Kebebasan dalam mengakses dunia digital saat ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Di samping itu, produk-produk dakwah saat ini seperti di media-media sosial yaitu di YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook yang memungkinkan semua orang bisa menyampaikan informasi apapun tentang agamaan. Konsep dakwah saat ini tentunya banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam metode yang digunakan sekarang. Perubahan metode dakwah dari era konvensional menuju era digital atau cyber community adalah pada media yang digunakan. Dengan media yang lebih luas, akan memberikan peluang bagi dakwah itu dalam melebarkan sayapnya ke berbagai cakupan jejaring yang lebih luas. Namun, hal ini juga bisa terjadi sebaliknya. Perubahan yang terjadi bisa memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan dakwah di era arus pertukaran informasi yang cukup banyak dan terjadi begitu cepat. Dakwah mempunyai definisi seperti yang disampaikan oleh Ali Mahfuz, yaitu dakwah adalah mendorong atau memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta meminta mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, agar mereka memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam bukunya Wahyu Ali tahun 1983. Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh para mubalik atau seorang dai, yaitu salah satunya strategi menurut Oneng Yana Effendi yang dikemukakan dalam bukunya, yaitu perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai jalan yang hanya memberikan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.
Di era seperti sekarang ini, memang lebih efektif. Dalam buku Teori Komunikasi Massa, ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap halayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka dan juga sifatnya yang ada di mana-mana. Sehingga banyak sekali zaman seperti sekarang ini mubalik-mubalik yang menggunakan media sosial sebagai media dalam berdakwah. Baik, selanjutnya perubahan konsep dakwah dari para ustadz ataupun ulama terhadap transformasi dakwah menjadi sebuah ijtihad yang luar biasa yang harus dilakukan. Namun, dengan demikian bukan berarti dakwah yang dilakukan secara langsung dengan metode konvensional tidak berlaku lagi. Ya, contohnya seperti ceramah yang dilakukan di kampung, di kampung masjid ataupun majelis taklim yang selama ini sering dilakukan. Tetapi saat ini adalah menggabungkan konsep tersebut dengan perubahan yang terjadi pada media komunikasi dan teknologi komunikasi yang juga berpengaruh pada metode dakwah yang digunakan karena harus masuk pada era atau ruang tersebut. Apa yang terjadi saat ini bukan hanya fenomena sebatas tantangan saja, namun lebih dari itu. Hal ini bisa menjadi sebuah peluang bagi umat Islam untuk menyebarkan dan mendakwahkan ajaran Islam ke semua kalangan tanpa batas apapun. Nah, begitu besarnya potensi dan efisiensinya yang dimiliki oleh jaringan internet, jaringan komunikasi ruang maya dalam membentuk jaringan dan pemanfaatan dakwah. Maka dakwah dapat dilakukan dengan membuat jaringan-jaringan informasi tentang Islam atau yang disebut dengan siber muslim atau siber dakwah. Nah, masing-masing siber tersebut menyajikan dan menawarkan informasi Islam dengan berbagai fasilitas dan metode yang beragam. Nah, tantangan dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman memang memberikan hambatan tersendiri. Begitu juga dengan media yang digunakan harus mampu meningkatkan jangkauan informasi dakwah. Dengan begitu, media digital akan memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi yang lebih luas dan menyeluruh menuju era baru dengan menganut sistem yang baru. Tentu akan menjadi sebuah tantangan untuk penyajian dakwah yang lebih dinamis karena dengan sistem digital para ahli dakwah harus mempelajari lagi cara menyiarkan agama dengan digital, khususnya konten video. Karena konten video dakwah yang terpublikasi tentunya harus memberikan pemahaman yang lebih daripada dakwah secara langsung agar tidak terjadi multitafsir di kalangan masyarakat yang menjadi penikmat konten dakwah tersebut. Nah, perkembangan teknologi yang mempengaruhi setiap bagian tidak terkecuali media massa memberikan banyak perubahan pada manusia dalam pola pikir dan tingkah laku. Nah, dengan sistem informasi yang semakin cepat memberikan berbagai akses dan kemudahan manusia untuk membentuk komunitas baru. Namun hal tersebut juga menimbulkan berbagai problematika baru dalam bidang dakwah, sehingga konteks penyampaian dakwah juga harus mengikuti perubahan tersebut. Dengan begitu, adanya konten-konten dakwah dengan video dapat memberikan akses dakwah kepada masyarakat dengan lebih cepat tanpa harus menunggu, dan juga dapat terbentuk komunitas dunia massa yang menjadi penikmat dakwah dari para ulama atau ustadz dengan berbagai kajian keilmuan agama. Baik, selanjutnya yaitu penutup yang akan disampaikan oleh Alvina Widad. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang begitu pesat, menyebabkan arus informasi yang diterima oleh masyarakat begitu cepat dan hampir tidak bisa terkontrol. Begitu juga dengan penggunaan media sosial berbasis channel video seperti YouTube, yang semakin menjadi fenomena di tengah masyarakat, sehingga berbagai konten muncul di media tersebut baik dari aspek positif maupun negatif. Perubahan zaman akan selalu memunculkan hal baru sekaligus menjadi jam baru pula. Dalam berdakwah, seorang dai harus memiliki kesadaran akan bagaimana cara ia berdakwah, baik pada ruang serta waktunya. Oleh sebab itu, YouTube atau vlog dapat menjadi media dalam menyampaikan pesan dakwah dengan strategi pemanfaatan YouTube sebagai saluran dakwah, agar tercipta sarana Islami yang positif untuk masyarakat luas sehingga dapat menekan konten-konten atau vlog yang kurang bermanfaat. Dengan begitu, pesan dakwah dapat tersebar luas dan merata.
Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.